Satyam pada Dharmam Cara. Ucapkan kebenaran, lakukan kebajikan. Halo Sobat Pir, ketemu lagi dengan kami di sesi SHM, Suara Hati Mahasiswa. Kali ini kita akan membahas tentang menghargai diri sendiri. Halo, sekarang kita tanya-tanya mahasiswa yuk. Halo Kak. Halo. Boleh minta waktunya sebentar nggak Kak? Boleh. Dengan Kak siapa? Dinda. Kak Dinda dari prodi apa nih? Saya dari prodi BK. Dari prodi BK. Kak Dinda, aku boleh wawancara sebentar nggak? Boleh. Yang pertama nih Kak Dinda ada nggak sih suatu yang merasa tidak cukup baik? Ada, sering. Contohnya dalam hal apa? Dalam lingkup apa dulu nih? Dalam lingkup keluarga kah atau pertemanan? Lingkup yang paling mengganggu di kehidupan Kak Dinda. Kalau yang paling mengganggu mungkin dalam lingkup keluarga kali ya. Misalnya kayak pas kalau misalnya kita cerita itu nggak didengerin. Kan kalau kita tahu sendiri ya, kalau bonding keluarga itu penting, apalagi antara orang tua dan anak. Tapi kadang kalau saya cerita tentang keseharian saya itu gimana hari ini saya melakukan kegiatan apa, orang tua tuh kadang tuh kayak nggak mendengarkan, ya seolah-olah mendengarkan sih. Saya taunya kalau orang tua nggak mendengarkan tuh, misalnya suatu hari saya tuh bertanya tentang, Bu kemarin tuh aku gimana ya gitu, orang tua tuh kayak jadi bingung sendiri, katanya tuh saya tuh nggak ngasih tahu, padahal saya udah cerita gitu loh. Lalu, ketika Kak Dinda dalam situasi seperti itu, apa yang Kak Dinda lakukan ketika merasa down atau tidak percaya diri? Biasanya ya saya mungkin cuma gini ya, kan orang tua mungkin waktu itu lagi sibuk, lagi nggak fokus. Nah, berkali-kali ya saya meyakinkan diri saya dengan cara seperti itu ya. Mau gimana pun orang tua kan pasti ada masanya capek, apalagi orang tua saya keduanya tuh juga bekerja semua, jadi nggak mungkin fokusnya cuma ada di aku aja gitu. Baik, menurut Kak Dinda, cara menghargai diri sendiri itu bagaimana Kak? Biasanya sih pertama kali ketika bangun, biasanya saya langsung bercermin. Saya langsung bersyukur kalau hari ini saya tuh masih bisa diberikan kesempatan untuk bernafas, masih diberikan kesempatan untuk tersenyum, masih bisa untuk hidup. Lalu saya memeluk diri saya sendiri dan mengatakan, oh aku udah hebat hari ini, aku bisa melalui satu hari kemarin, hari ini pasti aku bisa. Biasanya kayak gitu sih. Wah, ini suatu tips yang bisa dicontoh nih Kak. Yeah. Nah, terakhir nih Kak, apa sih menurut Kak Dinda itu, kan ada pepatah, cintailah diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Menurut Kak Dinda itu bagaimana? Ya itu benar ya, kalau kita harus mencintai diri kita sendiri dulu belum mencintai orang lain. Ibaratnya nih, kalau kita belum selesai sama diri kita sendiri, nanti ketika kita menjalin suatu hubungan atau kita berusaha untuk mencintai orang lain, yang ada kita justru memaksa orang itu untuk paham soal diri kita sendiri. Nah padahal kan seharusnya kalau misalnya menjalin hubungan, kalau rumus saya ya, itu jangan pernah mencintai orang lain lebih dari 1%. Soalnya kita tuh saya sendiri itu tuh nggak mau kalau suatu saat saya tuh terlalu bergantung sama orang ini, karena saya sendiri itu masih belum bisa mencintai dirinya sendiri. Saya belum selesai dengan diri saya sendiri, jadi saya nggak mau hal itu terjadi, daripada nanti kecewanya tuh banget-bangetan karena ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi mending nggak usah lah gitu. Oke, berarti kalau sebelum mencintai orang lain tuh harus mencintai diri sendiri. Iya benar. Dan jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri. Iya benar. Baik, terima kasih Kak Dinda atas waktunya. Oke, mari kita tanya-tanya mahasiswa. Permisi Kak. Ya. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke. Dengan Mbak siapa dan dari prodi apa Kak? Nama saya Neneng dari prodi BGSD. Oke, semester berapa Kak? Semester 11. Oke, semester akhir nih. Kak, izin bertanya-tanya ya. Yang pertama, pernah nggak sih Kak Neneng merasa tidak cukup baik gitu? Pernah. Saat apa itu? Saat itu selesai bimbingan. Oke. Kalau Kak Neneng saat down atau saat kurang percaya diri, Kak Neneng biasanya melakukan apa? Apa sih yang dilakukan Kak Neneng?
Biasanya healing ya, kalau lagi stres banget, numpuk apa kok revisi-revisi terus gitu, pergi ke suatu tempat, entah itu pantai gitu, atau yang tempatnya rame di mall, atau yang lebih sepi juga bioskop, cuma nonton doang. Jadi untuk refreshing begitu ya. Iya, Definisi menghargai diri sendiri versi Kak Neneng. menghargai diri sendiri itu mencintai diri sendiri lebih penting ya daripada sebelum mencintai orang lain. Apalagi kalau umpamanya diri kita udah memang sehat dari fisik, mental gitu, itu kita baru bisa menghargai orang lain, mencintai orang lain. Tapi kok diri sendiri masih rusak, contoh simpelnya kayak sering makan pedas kayak gitu, atau enggak yang kalau lagi stres kan ada yang menyakiti Oh ya. tangan kayak gitu. Gitu ya. Iya benar ya kayak gitu. Jadi mencintai diri sendiri itu lebih penting. Oke, jadi sangat penting gitu ya mencintai diri sendiri, kemudian dengan cara menjaga kesehatan juga tadi, Iya. dan tidak menyakiti diri sendiri. Benar. Oke, menurut Kak Neneng dari ungkapan cintailah diri sendiri sebelum mencintai orang lain, Iya. bagaimana Kak? Itu ungkapannya sangat tepat sekali. Soalnya menjaga diri sendiri dari mental dan fisik itu lebih utama sebelum memikirkan orang lain dulu. Intinya diri kita harus sehat dulu, Belum menyembuhkan orang lain. Oke, terima kasih Kak Neneng, sukses Ya. selalu. Terima kasih. Permisi Mas, Ya, ada apa? boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, sebelumnya kenalan dulu dari mana dan namanya siapa? Untuk perkenalkan, nama saya Ahmad Koli Sodikin, saya asalnya dari Blora. Dari Blora. Kalau Saya kakaknya? Wahyu dari Demak, dekat-dekat sini. Oke, dari prodi apa nih Kak? Kalau saya sama Wahyu dari BK. Oke, dari BK semester? Baru semester 5 ya? Iya, semester 5. Dari semester 5 nih Kak. Mau tanya-tanya ya tentang menghargai diri sendiri. Kak, pernah nggak sih merasa tidak cukup baik Pernah banget saat apa itu Kak biasanya? saat melakukan kesalahan sih kalau dari saya sendiri. Oke, kalau Mas Wahyu? Sama sih, kayak saat melakukan kesalahan juga. Jadi ketika melakukan kesalahan itu jadi kayaknya aku nggak baik nih gitu ya. Iya, ada sesuatu yang kayak gimana gitu rasanya. Oke. Kalau kita kan pasti pernah mengalami sisi down, nggak percaya diri. Biasanya kakak dan masnya ini bagaimana cara menangani itu? Kalau saya pribadi melakukan kayak renungan. Tadi kok bisa gini tuh bagaimana? Oke. Sedikit sejenak merenung Iya. atas apa sih yang terjadi tadi itu ngapain gitu ya. Sekali. Kalau saya sendiri juga merenung sih Mbak, tapi juga melakukan kayak memikirkan hal tersebut. Jadi kita kayak merangkai kayak hal itu tuh kita mau ngapain aja itu kita dirangkai itu, tidak langsung kayak mikirin yang lain yang terus kita juga memikirkan yang di depan aja gitu. Oke, Nggak fokus apa yang bisa dilakukan Nah, ya iya. dari depan. Itu yang paling deket aja gitu. Oke. Definisi menghargai diri sendiri versi cowok-cowok satu ini. Emang kau dulu. Gimana? Kalau dari versi saya, menghargai apa yang setiap saya lakukan itu benar atau kurang baik tetap tak hargai. Itu kan sudah menjadi salah satu dari Usaha. usaha saya sendiri gitu. Jadi walaupun responnya nanti kurang oke, harus tetap dihargai dong. Oke. Itu salah satu mencintai diri saya sendiri. Jadi menghargai setiap usaha kerja keras, apapun hasilnya harus tetap dihargai gitu ya Mas Wahyu. Masnya? Mungkin ya hampir sama-sama Mas Wahyu. Kita kita harus kayak menghargai apa yang kita lakukan sendiri, nanti biar kita tidak kayak kecewa pada diri kita sendiri dan tidak terlalu menyesal gitu pada diri kita sendiri gitu. Oke, terakhir nih. Bagaimana sih pendapat kakak tentang ungkapan cintailah diri sendiri sebelum mencintai orang lain? Setuju banget dengan omongan tersebut karena ketika ibaratnya harus menyiapkan diri sendiri sebaik mungkin baru berhubungan dengan orang lain seperti itu. Jadi menyelesaikanlah masalah dengan sendiri dengan tadi mencintai diri sendiri. Jadi utamakan diri sendiri sebelum orang lain. Iya betul sekali. Mungkin juga itu Mbak, dari kita tuh sebelum kayak melakukan orang lain kita harus mencintai diri kita kayak agar kita nanti tidak
apa tidak memikirkan yang lain dulu gitu loh. Jadi nanti kita sebelum melakukan pemikiran dari orang lain itu bisa kayak kita itu dalam hati mikir kita harus kayak mempercayai diri sendiri, jangan terlalu juga mematikan orang lain juga. Untuk dari aku sendiri seperti itu sih Mbak. Oke, jadi tidak terlalu mendengarkan ucapan orang lain, tetap percaya diri, gitu ya Kak ya? Iya, sama itu dari kita jangan lebih ke apa ya? Biasanya kan mementingkan orang lain daripada kita sendiri gitu. Oh, oke. Mungkin lebih itu aja sih Kak. Itu jangan sampai ya Kak ya, Iya. harus utamakan diri sendiri dulu. Iya. Oke, terima kasih. Boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Oke, sebelumnya kenalan dulu, namanya siapa, dari prodi apa Kak? Kenalin, nama aku Intan Stari dari Prodi BK Oke, dari prodi BK semester 5. semester 5. Kak, mau tanya-tanya ya Iya. tentang menghargai diri sendiri. Pernah nggak sih Kak Intan merasa tidak cukup baik? Pernah? Saat apa itu Kak? Atau ngerasa insecure, kayak kadang kelihatan lagi agak gendutan atau mungkin lagi jerawatan. Oke, lagi breakout gitu Iya, ya? lagi break out. Oke. Kalau Kak Intan sedang down atau sedang nggak percaya diri, sedang capek gitulah, intinya biasanya bagaimana Kak? Biasanya pastinya aku rehat sejenak ya, terus aku mikir kembali apa sih yang aku mau cari. Kayak aku juga bilang sama diriku sendiri, kamu tuh layak kok. Kayak nggak semua orang tuh harus selalu sempurna, ada kalanya kita tuh merasa nggak baik-baik aja gitu. Jadi Kak Intan merenung sejenak gitu ya. Iya. Nggak apa-apa kok kalau kita nggak baik. It's okay kalau kita Nggak baik-baik aja. baik-baik aja. Selanjutnya Kak, definisi menghargai diri sendiri menurut Kak Intan. Definisi menghargai diri sendiri, ketika aku bisa menerima apa yang ada di diriku dan nggak selalu bertanya aku kurang ini, aku kurang itu. Mungkin gini ya, sebenarnya kalau bertanya tuh ada baiknya, tapi nggak yang jangan sampai bikin aku tambah aku kurang banyak gitu loh. Terus kayak menghargai diriku juga, misal contohnya berpakaian dengan rapi, itu salah satu bentuk menghargai diriku sendiri. Kalau istilah saat ini apa namanya ya Kak? Dress well ya? Oh iya, terus Dress well. Oke, jadi Kak Intan dengan menghargai apa yang sudah ada dalam diri dan memaksimalkan apa yang saya punya. apa yang saya punya, apa yang Kak Intan punya. Terakhir Kak, ungkapan cintailah diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Menurut Kak Intan gimana? Sebenarnya tuh benar sih, tapi tuh agak gini ya, sebelum kita mencintai diri sendiri, kita harus punya contoh dulu nggak sih, cinta seperti apa, yang bagaimana biar kita bisa mencintai diri kita sendiri. Ya, jadi harus ada role model dulu, cinta itu gimana ya, mencintai itu bagaimana. Iya. Oke. Terima kasih Kak Intan, sukses selalu. Oke, kenalan dulu Kak. Namanya siapa, dari prodi apa, dan semester berapa? Oke, nama saya Irwan dari Prodi Informatika semester 3. Oke, semester 3 Mbaknya. Nama saya Arifah Nurmaida dari Prodi Pendidikan Biologi semester 1. Oke, masih maba nih. Kak, izin tanya ya. Pernah nggak sih masnya dan mbaknya ini merasa tidak cukup baik Tidak cukup baik untuk apapun? pasti pernah. Nah, saat apa biasanya Kak? Apa tadi? Baik. Ya mungkin karena saya maba, kan pasti bertemu dengan orang-orang baru di sini. Pasti kan punya potensi masing-masing. Jadi saya harus menyesuaikan. Mungkin teman saya lebih aktif daripada saya merasa oh ternyata dia lebih baik daripada saya, seperti itu. Oke, baik. Kalau masnya? Tidak cukup baik. Dari saya sendiri mungkin ketika lagi banyak masalah aja juga, kadang masalah tuh datangnya nggak 1-2 masalah, tapi benar-benar yang kayak banyak masalah itu jadi yang membuat saya tidak cukup baik seperti itu. Oke. Jadi kalau versi mbaknya itu seperti kayak aku bisa nggak sih nanti menyesuaikan diri begitu ya. Kalau masnya bertubi-tubi masalah datang, aku bisa nggak sih melewatinya gitu ya. Oke. Kalau lagi down, lagi kurang percaya diri, biasanya kakaknya ngapain ya untuk tidak seperti itu?
Kalau lagi down biasanya ngapain sih? Maba? Cuma di kos, Cuma di kos. diem aja. Telepon Soalnya orang tua gitu mungkin atau kalau masalah pribadi di kuliah nggak terlalu ke orang tua. Oke, jadi butuh waktu untuk sendiri gitu ya kalau lagi down. Kalau laki-laki biasanya ngapain ya kalau lagi down? Kalau laki-laki paling nginfo temennya, terus ya ajakin ngopi gitu sih. Ya itu paling umum Oke. dari laki-laki lah. Tapi kalau dari pribadi saya sendiri, ya itu tadi komunikasi sama orang tua itulah yang apa ya, kayak bisa jadi Penyemangat jadi kembali. adem gitulah. Jadi oh ini nanti bisa dilewati gitu Kak. Oke, jadi komunikasi dengan orang tua juga penting ya Kak ya, selain dengan teman. Selanjutnya, definisi menghargai diri sendiri menurut Mbak dan Mas. Menghargai diri sendiri, melakukan apa yang kita senangi, melakukan hobi kita. Self reward biasanya cewek-cewek? Iya enggak? Yes. Oke, jadi melakukan apa yang kita suka dan memberikan reward juga. Biasanya apa Kak rewardnya? Shopping. Check out? Yes, seperti itu. Oke. Kalau cowok biasanya ngapain ya? Kalau Definisi menghargai diri sendiri? definisi menghargai diri sendiri, menurut saya ya kita selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, ya, dan ya sama sih kurang lebih sih. Ya, Jadi melakukan apa yang kita senangi gitu. Ya, selagi itu tidak menyimpang dari intinya, kayak itu masih dalam jalan kebaikan, ya kita lakuin gitu. Ya. mensyukuri apa yang ada, terus melakukan apa yang kita suka begitu ya kayak. Oke, terakhir, ungkapan mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Gimana menurut Kakak? Setuju sih. Setuju. Juga. Setuju lah. Kenapa? Ya, Agar kita bisa memahami diri sendiri terlebih dahulu, kemudian memahami orang lain. Oke. sama sih. Soalnya kadang kita juga sulit buat memahami diri sendiri tuh, apalagi memahami orang lain kadang. Ya itu tadi, kalau kita lagi ada masalah pun kadang kita nggak sesabar itu ngadepinya, dan kalau kita udah bisa memahami diri sendiri kan nanti kita bisa menentukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Oke, kita harus cinta, paham dulu kepada apa sih diri kita sebenarnya, gimana diri kita sebenarnya sebelum kita mencintai atau nanti bisa memberikan hal positif ke orang lain gitu ya Kak ya. Terima kasih.